Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lan saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kam min amalin, kam utawi pirang-pirang, apane min amalin nyatane perbuatan, iku yatasawwaru dadi gegambarake opo amal bisuratil a'malid dunya kelawan gambare piro-piro perbuatan dunya. Wa yasiru lan dadi opo amal iku wa yasiru lan dadi opo amal bi husnin niyati kelawan baguse niat iku min a'malil akhirati saking piro-piro amal akhirat. Wa kam utawi pirang-pirang apane min amalin nyatane piro-piro amal iku yatasawwaru dadi gegambarake opo amal bisuratil a'mali kelawan bisuratil a'malil akhirati kelawan gambare piro-piro amal akhirat. Summa yasiru nuli dadi opo amal iku min a'malid dunya saking piro-piro amale dunya bisu in niyati kelawan alane niat, bisu in niyati kelawan jeleke niat. Nah ini ya, pentingnya kita dalam melakukan sesuatu itu harus diniati. Nih kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak sekali orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya dunyawiyah, yang sifatnya adalah amal dunia. Tetapi karena diniati dengan amal yang baik, karena diniati untuk ibadah, maka amal yang kelihatannya adalah amal dunia itu bisa menjadi amal akhirat. Dan sebaliknya banyak sekali orang-orang yang seolah-olah dia melakukan amal akhirat, wujudnya adalah perbuatan akhirat, tetapi dihitung sebagai amal dunia. Kenapa? Karena niatnya sudah tidak baik. Contoh misalnya orang yang bekerja kantoran misalnya, atau bekerja sebagai dagang, bekerja sebagai penjaga Indomaret atau apalah itu, penjaga dagangan dan lain sebagainya. Itu kan seolah-olah adalah perkara-perkara atau perbuatan-perbuatan yang sifatnya duniawi. Tetapi kalau dilihat dari niatnya dia untuk ibadah, untuk menghidupi anak istri, untuk menghidupi agama, bahkan itu bisa menjadi amal akhirat, bisa menjadi amal ibadah. Dan juga ada orang-orang yang seolah-olah itu misalnya kerjaannya dakwah, konten-kontennya ustadz, atau seolah-olah dia sholat, tapi dia sholat, dia ibadah itu hanya untuk mengharapkan pujian dari orang lain, ya maka dihitung sebagai amal dunia. Karena tadi niat ibadahnya, niat dia untuk mengabdi kepada Gusti Allah itu hanya ingin seolah-olah dipuji, hanya ingin mendapatkan kehormatan di dunia, maka itu dihitung sebagai amal dunia. Jadi ini pentingnya niat. Makanya sering saya ngomong itu bahwa kalau kita melakukan apapun harus diniati sebagai niat yang baik. Kalau kepengen kerja, ya diniati kerjanya karena Gusti Allah. Jadi kalau emang niatnya dari awal sudah bagus, maka kedepannya akan menjadi bagus dan dihitung sebagai amal akhirat. Wayan bahi lan siyogyane opo an yanwiya
yen to niat sapa al muta'allimu wong kang belajar atau santri bitolabil ilmi kelawan golet ilmu ridallahi ing ridone Gusti Allah taala hale maha luhur sapa Gusti Allah wad darul akhirati lan desane akhirat wa izalatil jahli lan ngilangaken kebodohan an nafsihi saking awak dheweke muta'allim wa ansairil juhali lan saking sekerine pira-pira wong kang bodoh wa ihya ad-dini lan ngurip-nguripi agama wa ibqa al-islami lan netepake agama Islam fa innal baqa al-islami mongko sak temene netepaken agama Islam iku bil ilmi kelawan ilmu wala yasihulan ora sah opo az-zuhdu zuhud wat taqwa lan taqwa ma'al jahli sertane bodoh ma'al jahli sertane bodoh. Nah ini seorang santri ketika belajar, ketika mencari ilmu, maka harus diperhatikan niatnya. Nah, saya Azanuji merangkum seorang santri itu harus, yang pertama itu harus niat dalam mencari ilmunya adalah mencari ridhonya Gusti Allah, yang pertama. Yang kedua, wadarul akhirata, yaitu untuk mengejar akhirat. Jadi kita sekarang belajar ini, ngaji ini diniati sebagai ibadah agar nanti di akhirat kita selamat, agar nanti kita di akhirat itu bisa masuk ke dalam surga Gusti Allah gitu ya. Jadi pertama golek ridhone Gusti Allah, yang kedua yaitu tujuan kita belajar adalah untuk akhirat bukan untuk dunia. Kalau tujuannya sudah akhirat, maka dunianya otomatis ke bawah. Tapi kalau tujuannya sudah dunia, maka akhiratnya itu susah untuk terbawa. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa izalataj jahli, yaitu menghilangkan kebodohan. Jadi niatnya seorang santri untuk belajar yaitu untuk menjadi orang yang pintar, menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang alim, yaitu menghilangkan kebodohan. Yang keempat, wa ihya id-dini, yaitu untuk nguripi agama. Siapa lagi kalau bukan kita yang akan menghidupkan agama? Agama itu bisa hidup dengan cara kita mencari ilmu, dengan cara kita belajar. Wa ibqail islami. Yang kelima yaitu untuk melanggengkan agama Islam. Kenapa? Fa innal baqa'al islami bil ilmi. Dengan cara yaitu kita mempunyai ilmu. Wala yasiu az-zuhdu wa taqwa ma'al jahli. Orang yang bertakwa, orang yang zuhud, kalau tidak dibarengi dengan ilmu maka tidak bisa. Jadi kok kita bodoh tapi kita bertakwa, ya nggak bisa. Takwanya ora sah. Ini menurut saya Azhar seperti itu. Jadi takwa dan zuhud yang tidak dibarengi dengan ilmu, maka itu tidak dianggap takwa dan tidak dianggap zuhud. Zuhud itu adalah meninggalkan perkara-perkara dunia. Jadi prokmil, saya akan zuhud, saya adalah orang yang bertakwa, tapi orang gelem belajar, orang gelem ngaji, orang gelem ngorek ilmu, ya maka tidak bisa disebut dengan takwa. Karena dasarnya takwa adalah syariat. Syariat itu butuh yang namanya ilmu. Yaitu ilmu apa? Ilmu fikih, ilmu akhlak, ilmu tasawuf, itu ya penting itu ya. Jadi nggak bisa disebut orang bertakwa ketika dia bodoh, ketika dia tidak mempunyai ilmu. Wa ansyadda lan nasidaken sapa Asy-Syekhul Imam Al-Ajal Burhanuddin Shahibul Hidayah, nasidaken syi'ron ing syair li ba'dihim maring sebagiane ulama. Fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru minhu jahilun mutanasiku huma fitnatun fil alamina azimatun liman bihi ma fi dinihi ya tamassaku.
Fasadun iku kerusakan kabirun kang agung. Alimun utawi wong kang alim, mutahaddiku kang ora peduli. Mutahaddiku kang ora peduli. Wa akbaru lan iku luweh gedhe minhu saking alimun mutahaddiku. Jahilun utawi wong kang bodoh, mutanassiku kang ahli ibadah. Nah ini orang yang ahli ibadah tapi bodoh, tapi tidak punya ilmu, tapi jahil, itu lebih berbahaya ketimbang orang yang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya. Ada orang alim, pinter luar biasa, tapi dia tidak pernah mengamalkan ilmunya. Itu lebih mending ketimbang orang yang ahli ibadah tapi dia bodoh. Jadi orang yang rajin sholat, rajin puasa, rajin tirakatan tapi tidak mempunyai ilmu, itu lebih berbahaya, itu lebih mengerikan ketimbang orang yang pintar tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Jadi ilmu itu menjadi tonggak, menjadi dasar yang sangat penting. Jadi kok senang sholat, senang puasa, senang tirakatan tapi orang pernah gelem belajar, orang pernah gelem golek ilmu, ngibadah tok tapi jahil, itu bisa lebih berbahaya ketimbang orang yang alim tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Huma utawi alimun mutamassiku wa jahilun mutanassiku iku fitnatun fitnah fil alamina ing dalem wong alam kabeh. Azimatun kang agung liman kaduwe wong bihima kelawan alimun mutamahikun wa jahilun mutamassikun fi dinihi ing dalem agamane mang. Yatamassaku kang tetanggengan sopo man. Lah terus bagaimana? Mana yang lebih baik? Dua-duanya itu adalah fitnah dunia bagi orang-orang yang berpegang teguh kepada dua orang ini. Jadi kalau ada orang yang mengikuti orang yang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya, dan orang yang ahli ibadah tapi bodoh, itu sangat berbahaya, sangat menjadi fitnah di dalam agama. Agama ini bisa menjadi rusak ketika dua orang ini dijadikan sebagai panutan, dijadikan sebagai pemimpin, dijadikan sebagai imam, gitu ya. Maka yang bagus seperti apa? Ya orang yang alim dan yang alimin, orang yang alim dan mengamalkan ilmunya. Bukan hanya alim saja, tapi juga mengamalkan ilmunya. Jadi jangan sampai kita itu berpegang teguh mengikuti orang-orang yang jahil tapi ahli ibadah, dan orang yang alim tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Itu jangan sampai seperti itu. Jangan hanya kita melihat, oh dia orang yang ahli ibadah, dia orang yang suka sholat, suka puasa, akhirnya kita ikuti apapun yang dia katakan pasti benar. Enggak seperti itu. Dilihat, kalau dia ahli ibadah tetapi dia tidak punya ilmu yang mumpuni, maka jangan diikuti. Pun sama, orang yang ilmunya mumpuni, orang yang bisa dalil, orang yang apal alfiyah, apal imriti, apal hadis, apal Quran, tapi dia tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah bayar zakat, ya juga jangan diikuti. Jadi ikutilah orang yang berintegritas tinggi, orang yang punya ilmu dan orang yang mengamalkan ilmunya. Soalnya sekarang banyak sekali itu orang-orang yang ahli ibadah, ya, tapi dia nggak berilmu dan banyak pengikutnya. Juga orang yang berilmu dan tidak mengamalkan ilmunya juga banyak pengikutnya. Itu ya seperti itu. Bahkan lebih parah lagi, ada orang yang jelas-jelas orang ahli ibadah, jelas-jelas bodoh, juga banyak pengikutnya. Itu ya. Itu lebih parah lagi itu ya. Dan terjadi di Indonesia itu ya, banyak sekali itu ya. Kalau kita lihat di internet itu ya, kayak kasusnya siapa itu? Mama Gufron, terus apa lagi? Yang punya pondok itu yang azan perempuan yang khotbahnya singkat itu, pondok pesantren Al Zaitun, siapa namanya? Pernah dengar kalian yang pondok Al Zaitun itu? Nah itu seperti itu. Jadi wis luwih parah maning, yang diikuti bukan lagi ahli ibadah jahil atau alim yang tidak mengamal ilmu, tapi wong sing jelas-jelas katon bodoh itu diikuti. Karena apa? Karena medianya besar.
karena punya pondok, karena dia menjadi viral di mana-mana, karena dianggap sebagai orang yang sakti, dianggap orang yang mempunyai karomah itu ya. Itu lebih parah lagi. Ya kelasnya santri jangan seperti itu. Kelasnya santri harus bisa memilih dan memilah mana yang betul, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak baik. Harus seperti itu kelas santri. Lah untuk bisa memilih mana yang baik dan tidak baik dibutuhkan yang namanya ilmu, dibutuhkan yang namanya intelektual yang tinggi. Jadi santri harus berintelektual itu ya. Jangan sampai santri itu jahil. Lah caranya seperti apa? Ya caranya belajar. Wayanwi lan niat sopo al muta'allim bihi kelawan tolabil ilmi, niat asyukro ing syukur ala nikmatil akli ing atase nikmate akal, wasihatil badani lan sehate badan, wala yanwi lan ojo niat sopo muta'allim bihi kelawan tolabul ilmi, bihi kelawan tolabul ilmi ilaihi maring ikbalan nasi ing madhepe menungsa, wala istijlabu khutamid dunya lan ora amrih narik banda dunya, wal karomata lan kemuliaan indas sultani ing dalem sandinge raja, wa ghairihi lan sakliyane raja. Bukti bahwa kita bersyukur kepada Gusti Allah atas nikmat akal dan nikmat badan adalah kita mau belajar. Jadi rasa syukur kita ya, karena kita diberikan akal oleh Gusti Allah, karena kita diberikan kesehatan Gusti Allah dengan cara belajar. Belajar menjadi bukti bahwa kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan, nikmat akal dan nikmat sehat. Jadi kalau kamu sehat, kalau kamu akalnya waras, kok tidak mau belajar, artinya tidak bersyukur. Jadi salah satu bentuk syukur kita karena diberikan akal yang sehat dan badan yang sehat dengan cara belajar. Itu santri seperti itu harusnya. Seorang santri, seorang pelajar, pemuda harus seperti itu. Nah, terus wala yanwi bihi ilaihi ikbalan nasi. Jangan sampai kita itu niat belajar karena ingin mendapatkan perhatiannya seseorang. Jangan sampai belajar kita, apalan kita, ngaji kita itu diniati untuk caper kepada manusia, yaitu wala istijlabil khutamid dunya. Dan jangan sampai kita niat belajar untuk memperoleh harta duniawi. Niatnya ingin menjadi orang yang alim, menjadi orang yang ahli ilmu itu untuk ceramah. Karena ceramah dibayarnya mahal. Karena ceramah sekarang harganya sampai puluhan juta sekali manggung. Saya belajar ben dadi penceramah besar, ben dadi dai yang besar. Kalau saya jadi dai yang besar, saya akan mendapatkan uang yang banyak. Ini jangan sampai terlintas dalam hati kalian ketika ngaji untuk seperti itu. Tuh yang kedua. Yang ketiga, wal karamatu indas sultani wa ghairihi. Ini jangan sampai niat belajar kita, niat ngaji kita, niat sekolah kita untuk menjilat pemerintah, untuk mendapatkan kemuliaan jabatan, untuk mendapatkan jabatan di suatu pemerintahan. Jangan sampai. Atau mendapatkan kemuliaan di hadapan orang lain. Saya belajar jilat abeneng dapat jabatan itu ya. Abeneng dapat jadi komisaris, abeneng jadi menteri, abeneng jadi DPR. Jilat bae wis calon presiden, jilat bae wis calon bupatine, agar saya diangkat menjadi orang penting di negara ini. Jangan sampai seperti itu. Itu sungguh niat yang tidak baik. Sangat jelek sekali kalau kita belajar diniati untuk itu, untuk caper kepada orang, untuk mencari harta dunia, dan untuk mendapatkan kemuliaan di depan pemimpin, di depan raja, di depan pemerintah. Itu jelek-jelek. Enggak, jangan seperti itu. Qala
Nah itu harus ditanamkan betul dalam hati kita itu ya. Jadi kita belajar benar-benar niatnya yaitu mencari ridhonya Gusti Allah, mengejar kehidupan di akhirat, menghilangkan kebodohan, ngurip-nguripi agama Islam dan seterusnya itu ya. Jangan sampai diniati untuk caper, jangan sampai diniati untuk mendapatkan harta, jangan sampai diniati untuk mendapatkan kedudukan di depan pemerintah itu. Itu harus seperti itu. Harus ditanamkan baik-baik. Catat segede ning buku itu ya. Kalau bisa ning kamar tulis segede. Niat belajar untuk izalatil jahli, menghilangkan kebodohan itu ya. Jangan-jangan kita selama ini masih terus diambang kebodohan karena emang niat kita belajar hanya untuk menggugurkan kewajiban saja. Hanya untuk nyenengaken wong tua saja, hanya untuk ya wis karena daripada ning omah digayami wong tua suka ning pondok itu. Jangan sampai seperti itu. Dari sekarang ditata lagi niatnya, yaitu untuk mendapatkan ridhonya Gusti Allah. Dan itu emang sesuatu yang sulit, sesuatu yang susah. Makanya harus bersungguh-sungguh. Qala Muhammad bin Hasani wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.